Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. نحن نلتقي بدراسة فقه اللغة، وهذا اليوم أنا سأشرح لكم عن تاريخ من فقه اللغة. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah dari fikih lughah. Ya, sejarah dari fikih lughah. Terminologi fikih lughah itu sudah melalui beberapa fase sampai akhirnya menjadi satu nama pada bidang kajian keilmuan tersendiri, yang mana dengan masalah dan pembahasannya pula yang tersendiri, terpisah dari ilmu-ilmu bahasa lainnya. Jika kita lihat ke kajian atau pembahasan dan buku yang sudah ditulis mengenai tema ini, maka bisa dikatakan pembahasan fikih lughah itu telah melalui 3 fase perkembangan. Yang pertama yaitu marhalatul adam, marhalatul imtizaj, wa marhalatul istiqlal. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Ya. Yang pertama yaitu marhalatul adam. Ini dikatakan fase pertama ini adalah masa tiada, di mana belum atau tidak ditemukannya istilah fikih lughah ini. Ya. Tetapi yang ada itu adalah berbagai tema kajian yang dikenal. Fase ini diketahui ketika para ulama mengkaji bahasa Arab, kemudian mereka temukan berbagai fenomena bahasa. Salah satu hasil dari yang telah mereka temukan yaitu dari tema kajian fikih lughah yaitu istiqaq, at-tadad, dan yang lainnya. Beberapa buku yang kemudian muncul dan ditulis mengenai tema istiqaq ini diantaranya buku Al-Istiqaq karangan Ibnu Duraid, ya, kemudian Istiqaq al-Asma oleh Al-Asma'i, dan Islah al-Mantiq oleh Ibnu al-Sakit. Ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan marhalatul adam. Ya, karena belum dinamakan dia dengan fikih lughah. Kemudian fase kedua dikenal dengan marhalatul imtizaj, yang mana fase ini tema kajiannya sudah bercampur aduk dengan tema-tema kajian bahasa Arab lainnya, seperti balaghah, nahwu, sharaf, dan lainnya. Hal ini sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Ibnu Jinni dalam karya beliau yang sangat bagus, gitu ya, yaitu Al-Khasais. Dalam buku tersebut, beliau banyak berbicara mengenai tema-tema fikih lughah seperti istiqaq, dilalah, dan lain-lain. Dan selain itu juga ada pembahasan tentang majaz, tashbih, dan tema ilmu balaghah lainnya di samping dari nahwu dan sharaf gitu. Nah, jadi sudah mulai pada marhalatul imtizaj ini sudah mulai pembahasan fikih lughah itu sudah mulai nampak gitu ya. Namun masih bercampur dengan keilmuan seperti nahwu, sharaf ataupun balaghah lainnya. Nah, sedangkan fase yang ketiga yaitu marhalatul istiqlal atau masa kemandirian. Ini muncul pada abad 4 dan 5 Hijriah, di mana tema-tema atau masalah fikih lughah itu disusun dalam satu buku yang diberi nama dengan Fiqhul Lughah. Ya, hal ini nampak jelas ya, di mana tema ini ditulis pada 2 abad ini, yaitu contohnya yang paling jelas pada kitab As-Sahibi ya fi fiqhil lughah wa sunanil arab fi kalamiha karya Ibnu Faris, ya, dan fiqhul lughah wa asrarul arabiyah karya Abu Mansur Ats-Tsa'labi. Nah, setelah itu muncul juga buku-buku yang punya urgensi atau kepentingan yang sangat khususnya, yang menjelaskan, merinci, menafsirkan tema-tema sebelumnya menjadi lebih jelas, ya, seperti Al-Mazahir fi Ulumil Lughah wa Anwa'iha
kemudian Syarhu ma yaqa'u fihi tashif wa tahrif karya Abu Ahmad Hasan Al-Askari, kemudian Al-Furuq Al-Lughawiyah oleh Abu Hilal Al-Askari, kemudian Mabadi'ul Lughah oleh Al-Iskafi. Nah, kemudian para penulis modern pun juga banyak menulis karya penting mengenai ini seperti Khasa'isul Arabiyah ya oleh Hafni Nasif, kemudian Awamilu Tanmiyatul Lughah Al-Arabiyah oleh Dr. Taufik Muhammad Syahin, kemudian Fiqhul Lughah wa Ilmul Lughah oleh uh, Dr. Ali Abdul Wahid Wafi. Ya. Nah, dari 3 fase ini, ya, dia berbicara tentang marhalatul adam, marhalatul imtizaj, wa marhalatul istiqlal. Yang memang masa yang belum ada penamaan marhalatul adam, belum nampak bahwa itu adalah ini bidang kajiannya fikih lughah belum. Kemudian marhalatul imtizaj itu di mana masa ini sudah mulai nampak pembahasan tentang fikih lughah ya, namun masih bercampur dengan pembahasan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian terakhir adalah marhalatul istiqlal, disebut dengan masa kemandirian atau masa kebebasan, itu karena memang kajian fikih lughah ini sudah sudah berdiri sendiri, tidak bercampur lagi dengan kajian keilmuan lainnya. Nah, jadi dari sinilah nampak karya-karya terhadap kitab fikih lughah itu sendiri, ya, yang mana pembahasannya itu sudah jelas ya kalau ini adalah satu bidang kajian ilmu gitu. Nah, kemudian ada lagi pendapat lain menyatakan bahwa untuk sejarah dari fikih lughah itu sendiri, ya ada 3 fase. Ya, kalau tadi marhatul adam, marhatul istiqlal, marhatul imtizaj, wa marhatul istiqlal. Kalau yang dari referensi lain itu menyatakan ada 3 fase yaitu fase klasik satu, ya, yaitu perintisan, fase klasik 2, kelahiran dan pertumbuhan, dan fase berikutnya adalah fase modern, yaitu pengembangan. Untuk fase klasik satu, perintisan, ini dimulai sejak abad 2 Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lughah ini karena munculnya lahan, yaitu kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat di luar dari kabilah mereka. Nah, sehingga aktivitas ilmiah yang dilakukan pertama oleh para ulama atau ahli bahasa ya atau ahli linguistik itu dikumpulkannya data-data kebahasaan dari masyarakat Arab asli pedalaman yaitu Badui ya yang bahasa Arabnya masih dianggap murni yang belum ada bercampur dengan bahasa-bahasa kabilah lain atau dialek lain gitu ya. Lalu mengkodifikasikannya, ya membukukannya, memformatkannya dalam bentuk kamus gitu ya. Kemudian dalam bentuk buku kawaid bahasa Arab dan tafsir Al-Qur'an. Nah, pada fase klasik satu, ahli bahasa yang paling menonjol pada fase ini adalah Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, Isa bin Umar, Abu Amru bin A'la, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Amr bin Usman bin Qambar atau Sibawayh yang lebih dikenal, Ali bin Hamzah Al-Kisai, An-Nadar bin Syamail, kemudian Al-Fara, Abu Ubaidah, wa Abu Amru Asy-Syaibani, dan Al-Asmu'i dan Abu Zaid. Kita lanjut ya, bahwasanya dari tokoh-tokoh atau ahli bahasa yang menonjol ini ya, maka ada karya-karya yang dilahirkan pada fase ini yaitu Sya'a wal Ibil wal Khail wa Khalqul Insan oleh karya Al-Asma'i, kemudian An-Nawadir wal Hamz wal Matar karya Zaid Al-Qurshi, kemudian Ma'anil Quran ya oleh Al-Farra, kemudian Gharib al-Hadis oleh Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam, kemudian Ma'anil Quran oleh Al-Akhfashi,
Al-Akhfash, kemudian Kitab Al-Ain oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Kitab Sibawayh oleh Umar bin Utsman bin Qambar, ya, sehingga dikenallah Umar bin Utsman bin Qambar ini dengan istilah Sibawayh. Nah, jadi itulah apa namanya para ahli bahasa dan karya-karya yang lahir, ya, yang karya-karya tersebut, ya, itu sudah mulai gitu ya, mulai mengkaji tentang apa namanya, atau sudah ada subbahasan atau subkajian tentang fikih lughah. Kemudian untuk fase kedua itu adalah fase kelahiran dan fase pertumbuhan. Nah, karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus-kamus atau kitab-kitab qiraat Al-Quran, Nahu, Shorof, Aswad. Namun yang paling menonjol fase ini adalah karya-karya dalam bentuk kamus, gitu ya. Nah, namun sebelumnya, ya, dalam bentuk kamus. Sebelumnya, fase ini dimulai sejak abad keempat Hijriah. Ya, pada fase ini karya yang dihasilkan telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Pada fase ini, fikih lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang sudah mulai berdiri sendiri, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana fase perintisan lain. Nah, kemudian Nah, karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus-kamus Arab, kitab-kitab qiraat, nahwu, shorof, aswad, dan sebagainya. Namun yang paling menonjol pada fase ini karya-karyanya adalah dalam bentuk kamus, seperti kamus Al-Jamharah karya Ibnu Duraid, Diwanul Adab karya Al-Farabi, Al-Bara karya Al-Qali, At-Tahzib karya Al-Azhari, dan As-Sihah karya Al-Jauhari. Ya. Itu dia kamus-kamus yang yang menonjol pada fase kedua ini yang memang sudah mulai menampakkan munculnya kajian fikih lughah gitu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi dia lahir pada abad 4 Hijriah. 2 Hijriah itu adalah fase klasik 1, 4 Hijriah itu adalah fase klasik 2. Nah, kemudian para ulama yang berjasa merintis ilmu ini adalah Abu Al-Husain Ahmad bin Faris ya dalam kitab As-Sahibi fi Fiqhil Lughah gitu ya. Kemudian Abu Fat Usman bin Jinni dalam kitab Al-Khasais. Kemudian Abu Mansur As-Sa'labi itu dalam kitab Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyah. Kemudian Ibnu Siddah dalam kitab Al-Mukhassas. Kemudian Abu Mansur Al-Jawaliqi pada kitab Al-Mu'arrab min Kalamil A'jami ala Hurufil Mu'jami. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Mazhar fi Ulumil Lughah wa Anwa'uha. Jadi yang bergaris bawah di sini ya itu adalah 3 ulama yang paling dikenal atau paling termasyhur karya beliau ya untuk kajian fikih lughah ya cukup terkenal dibanding yang lain gitu ya. Yang lain juga kajiannya sangat bagus gitu ya, tapi yang paling paling dikenal. Nah, jadi untuk fase klasik 2 ini gitu ya, karya-karya seperti ini tadi juga sudah ada disebutkan ya. Ini berada pada fase ketiga yaitu marhalatul istiqlal pada fase yang dijelaskan yang pertama tadi gitu ya. Nah, jadi sedangkan di sini ini merupakan fase yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fase modern atau pengembangan. Fase ini dimulai sejak abad ke-14 Hijriah gitu ya. Yang mana pada fase ini fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat ya. Di antara pengaruhnya yaitu sistematika pembahasan fikih lughah yang dibagi sudah menjadi 4 yaitu al-aswad, as-sarf, an-nahwu, ad-dalalah. Ya, itu salah satu pemikiran barat yang mulai dipengaruhi di mana barat juga membagi bahwa kajian bahasa itu adalah fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik gitu. Nah, dan dalam kajian linguistik Arab juga begitu, al-aswad, as-sarf, an-nahwu, wad-dalalah. Nah, kemudian pembagian kajian linguistik menjadi 2 ya.
yaitu al-wasfi wal muqarran, ya, deskriptif dan historis. Nah, dan ini juga dikaji pada linguistik am atau linguistik umum. Nah, pada fase ini, ya, itu di antara para ulama fikih lughah fase modern, ya, beserta karyanya ini seperti Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i pada kitab Tarikh Al-Adab Al-Arabi, Ibrahim Anis min Asraril Lughah, Abdul Wahid Wafi Fiqhul Lughah wa Ilmul Lughah, Abdul Rajihi ini adalah Fiqhul Lughah fil Kutubil Arabiyah, kemudian Ibrahim As-Samirai ini adalah Fiqhul Lughah Al-Muqarran, ya, Fiqhul Lughah komparatif, kemudian Kamal Bashar dirasat fi ilmi lughah, kemudian Amil Badi Yaqub ini adalah fiqhul lughah al-arabiyyah wa khasaisuha, summa Tamam Hasan ya al-usul al-lughah al-arabiyyah maknaha ya wa mabnaha al-lughah bainal mi'yariyah wal wasfiyah, kemudian Manahijul Bahsi fil Lughah. Summa Hasan Amar fi kitab dirasat fil lughah wan nahwil arabi, wa Ramadan Abdul Tawwab itu fi kitab Fusul fi fiqhil lughah, dan Eee, lain-lainnya, wa ghairu dzalik. Ya, jadi itulah, apa namanya, bukti dari, 3 fase ini, di mana lahirnya karya, kemudian dianalisa oleh, para linguis Arab ya, bahwa, oh dalam, pada masa ini, lahirlah kitab ini dan di dalamnya masih, apa namanya, belum nampak ya, itu yang pada fase klasik satu belum nampak lagi. Nah, masih merintis ya. Belum nampak kajian fikih lughah secara spesifik. Nah, namun, apa namanya, sub bahasan dari fikih lughah itu sudah, apa namanya, sudah dikaji ya pada fase klasik satu. Kemudian pada fase klasik 2, nah itu fase kelahiran dan pertumbuhan, di mana itu sudah, apa namanya, sudah nampak, pembahasan tentang kajian dari fikih lughah itu sendiri. Nah, kemudian pada fase pengembangan atau modern, itu sudah banyak lahir kitab-kitab fikih lughah yang secara spesifik mengkaji tentang linguistik Arab. Nah, apa, di mana, itulah yang menjadi bukti bahwa lahirnya, fikih lughah, apa namanya, fikih lughah itu sendiri dan, apa namanya, dengan perkembangannya. Nah, mungkin itulah tentang sejarah singkat dari fikih lughah. Mudah-mudahan, pembahasan kali ini itu bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.